kembali lagi dalam Bilik Jurnal. Bisik asik bareng Saint Journal. Oke, Saint Journal. Hari ini kita kembali lagi dalam Bilik Jurnal dan kita bakal bahas hal yang gak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Bersama saya Rambu Savana yang akan memandu kalian dalam podcast kita kali ini ya. Oke, karena tema kita paling berbeda dari minggu-minggu sebelumnya atau podcast-podcast kita sebelumnya, aku bakal kasih tahu ke kalian bahwa hari ini tema kita adalah olahraga atau yang berhubungan dengan fisik. Nah, teman-teman, kalian tuh pada suka olahraga gak sih? Kalau aku sih jujur enggak ya. Jadi olahraga tuh menurut aku kayak capek banget, buang-buang tenaga. Tapi untuk mengatasi aku yang seperti itu, kita tentu saja sudah mengundang teman-teman kita sendiri, Sanjosers juga, yang telah mempunyai pengalaman dalam bidang olahraga. Nah, mereka ini sudah sering sekali mengikuti kompetisi-kompetisi olahraga yang ada yang di air, darat, udara ya, nggak tahu banyak gitu ya. Nah, langsung saja teman-teman kita sambut narasumber kita hari ini, ada Yukina dan Diki. Oke, halo Yukina, hai Diki. Halo. Oke, ini masih tegang gitu ya, agak gimana gitu ya. Coba pertama kali masuk podcast Sanjos nih guys. Oke, podcast Saint Journal ini benar-benar eksklusif. Jadi orang-orang yang kayak jarang-jarang kalian lihat tuh ada di podcast Saint Journal. Jadi kalian jangan lupa subscribe, like, dan juga follow IG kita. Oke, IG kita nanti editor tolong ya ditaruh IG kita di bawah sini supaya kita bisa di follow sama Sanjosers ya. Oke, mungkin sebelum kita mulai sesi tanya-tanya kita hari ini, perkenalan dulu kali ya. Oke, ladies first, silakan Yukina mungkin perkenalan. Halo Sanjosers, perkenalkan nama aku Yukina. Di sini aku menekuni olahraga dalam bidang bulu tangkis dan juga aku sempat ikut beberapa lomba atau berpartisipasi di beberapa lomba. Yang terakhir sih aku ikut di Kejur Prof ya. Terus terakhirnya lagi itu aku ikut Porjar sih. Porjar ganda kebetulan. Oh, ganda ya. Oke. Iya. Yukina ini dari kelas berapa Yukina? Kebetulan aku ikut itu dari menekuni banget itu dari SMP sih, awal SMP. Dari SMP. Sebenarnya pertanyaanku dari kelas berapa ya Yukina sekarang asal kelas nih kelas berapa? Kelas berapa? Gugup soalnya gugup. Oke. Aku dari kelas 12 Mia 6. Oke. Temannya Rambu. Oke, kita simpen dulu jokes kita ya guys. Ada ini sambungannya abis nih. Oke, silakan Diki mungkin. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Diki. Aku dari kelas sama kayak Rambu sama Yukina. Oke, sabar dulu. Oke, Sanjosers, jadi fun fact, kita itu satu kelas dan tempat duduk kita tuh seperti aku, Yukina, Diki. Jadi kita benar-benar deket banget, tetanggaan. Jadi kebetulan mereka juga aktif dalam bidang olahraga. Jadi kita undang mereka jadi narasumber di podcast Saint Journal. Lanjut Diki perkenalannya. Aku menekuni olahraga renang kebetulan. Kejuaraan yang terakhir aku raih itu Porjar kemarin, Porjar Provinsi. Porjar Provinsi. Tuh, sabar nanti kita bahas keluh kesah suka duka keindahannya Porjar Provinsi ya teman-teman. Oke, terima kasih atas perkenalannya teman-temanku, tetangga teman dudukku ya. Oke, nah di bulan ini kalian harus tahu bahwa di September, ya tepatnya hari ini, tanggal 9 September 2023 itu diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional. Nah, karena itu kita angkat tema ini dalam podcast Bilik Jurnal kita nih teman-teman. Nah, podcast kali ini kita bakal membuat teman-teman semua atau Sanjosers bisa ningkatin kemampuan olahraga kalian dengan support your body with sport. Pernah denger nggak? Kasus banget ya. Pernah denger nggak support your body with sport? Enggak sih. Nggak pernah? Enggak. Kayak pose gak sih? Pose ya, jadi tema pose itu support your body with sport. Jadi kita juga mau teman-teman semua di Saint Journal ini atau teman-teman Sanjosers yang nonton podcast ini supaya bisa support your body with sport. Jadi kalian juga bisa semangat atau mendukung badan kalian dengan olahraga ya, karena olahraga itu penting. Iya, penting. Nanti kita dengar dulu dari sisi para olahragawan ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bakal tanya-tanya. Teman-teman berdua, Yuki dan Diki, sekarang nih kesibukan kalian terakhir nih apa kira-kira? Siapa dulu nih? Bebas. Yuki deh. Yuki, oke.
Sekarang ini udah nggak sesibuk dulu sih karena latihannya udah nggak setekun dulu, maksudnya udah nggak seaktif dulu. Jadi sekarang lebih ke kayak main-main biasa gitu, kayak cuma latihan biasa. Mungkin latihan di sekolah juga gitu. Ikut ekstra ya? Iya, ikut ekstra. Oke, nah teman-teman kebetulan juga kita ini lagi Edufair ya, lagi panas-panasnya Edufair. Jadi mungkin kesibukan kita bertiga ini adalah milih kampus. Banyak banget lagi yang datang kan. Banyak. Udah berapa beasiswa yang ditawarin ke kalian? Banyak banget. Surat undangan beasiswa di aku tuh kayaknya ada 5 gitu ya, kita satu kelas ya dapat ya. Bener-bener. Jadi bener-bener kita lagi pusing milih kampus karena kita udah kelas 12, tapi kita bakal lanjut percakapan kita karena kita nggak bakal bahas Edufair. Jadi Yuki mungkin kesibukannya sekarang ini nggak terlalu sesibuk dulu ya, waktu masih atlet aktif ya. Karena kebetulan juga udah kelas 12 kan, jadi ada yang harus difokuskan. Ya, mikir kuliah juga ya. Terus Diki gimana? Diki kesibukannya sekarang apa, masih aktif latihan atau gimana? Coba. Sama juga sih kayak Yukina, Kak, seaktif dulu sih, lebih sering bolos. Lebih sering bolos ya. Oke, bolos-bolos juara ya Yuki ya. Beda emang atlet satu ini guys. Oke, teman-teman, jadi beberapa bulan lalu kita tuh lomba tuh di Bali, ada namanya Porjar ya. Iya, Porjar. Porjar itu pekan olahraga pelajar, ya kan ya? Ya, pekan olahraga pelajar. Nah, Porjar ini dia tuh mengadakan berbagai cabang lomba, mulai dari olahraga dan juga ada yang seni ya, Porsenijar ya namanya ya. Nah, di bidang olahraga ini teman-teman kita dari Sanjos tuh banyak banget yang berpartisipasi, basket, badminton, renang, wushu, taekwondo, itu kan banyak ya. Nah, mereka semua tuh berpartisipasi, dan yang kita undang kali ini adalah perwakilan dari lomba Porjar tersebut. Nah, kebetulan ada yang menjadi the winner of Porjar renang Provinsi Bali. Provinsi Bali bro, juara 1 renang menyelam dalam air kan, juara 1. Nanti, aduh, keren banget. Aku udah kayak nggak ngerti lagi karena aku jujur 5 detik dalam air tanpa napas aja nggak kuat. Dan teman kita Yuki ini berpartisipasi dalam lomba badminton ganda. Iya. Ganda. Oke, mungkin kalian bisa sharing dulu tentang pengalaman Porjar. Mungkin dari Yuki dulu ya, pengalaman waktu Porjar, mungkin persiapannya gimana sih pas Porjar itu gitu. Persiapannya tuh awalnya itu aku sempat disuruh buat main single ya, main sendiri solo awalnya, gitu ya. Apa sih namanya? Ya single. Single ya. Oh, single. Kalau di bulu tangkis bilangnya single. Nah, kebetulan waktu itu tangan aku tuh lagi cedera, teman-teman. Jadi aku bilang ke gurunya kalau misalnya aku kayak nggak bisa berpartisipasi dalam single. Jadi aku tetap mau ikut lombanya, tapi nggak bisa main single. Gimana nih? Capek ya? Takutnya tangan aku makin parah di tengah-tengah main, kan nggak bagus ya gitu. Terus aku tanya ke gurunya apa nggak ada cara lain, mungkin main ganda boleh deh gitu. Terus kebetulan ada adik kelas kita. Siapa namanya ya? Namanya Lila. Lila itu dari kelas 11 sekarang kelas 11 ya? Sekarang kelas 11 dulu, kelas 10. Narasumber editor tolong cari informasi tentang Lila. Kita bakal undang Lila di next podcast. Oke, lanjut Yuki. Oke, terus ya udah, jadi gurunya memutuskan untuk naruh aku di ganda sama Lila. Jadi akhirnya kalian main pasangan di Porjar. Dan itu tuh kita baru banget ketemu, latihan cuman beberapa kali. Oh iya? Ya karena waktu itu kan kita lagi kayak banyak banget acara deh kalau nggak salah Di sekolah ya? Iya, jadi emang. sport center juga nggak terlalu bisa dipakai kebetulan. Jadi aku kan nggak sendiri nih lomba Porjar provinsi, kebetulan banyak nih tim-tim bulu tangkis lainnya kayak dari IIS juga ada. Nah, jadi kita memutuskan untuk kenapa kita nggak latihan di luar sekolah aja. Oh, kalian latihan di luar sekolah? Kita kebetulan latihan di luar sekolah rame-rame bareng sama tim-tim Porjar bulu tangkis. Iya, oke. Mungkin dari persiapannya gimana yuk? Persiapan sampai hari lombanya mungkin gimana? Persiapannya sih so far so good ya. Iya, jadi kayak latihan di luar gitu ya. Tapi kita emang nggak banyak waktu latihan sih. Kurang ya berarti ya? Kurang sebenarnya. Oke. Ya, kita belum bahas hasil nih, nanti kita bahas hasil. Oke, Diki juga mungkin menceritakan pengalaman persiapan lomba renang mungkin ya, coba. Pastinya kan lebih sering latihan jadi ya. Terus latihannya tuh porsi latihannya ditambah. Terus pagi sore gitu latihannya. Ya. Ingat nggak sih Dik, waktu itu sebelum kamu kayak daftar Porjar tuh, aku nggak sih yang nyaranin yang kayak nyari Pak Rake, Iya kan? Iya. Jadi waktu itu tuh aku inget banget. Jadi waktu itu tuh mereka lagi nyari atlet renang. Terus yang disaranin tuh ada anak Mia 3 sama
Dunia 3 dua-duanya. Dunia 3 kedua. Cewek cowok. Nah, terus yang sekarang jadi teman kelas kita. Oh, plot twist ya. Iya, jadi dia tuh diajak untuk ikut lomba kan, karena emang kita nggak tahu nih orang yang punya potensi renang dan lain-lain. bener-bener. Terus aku tuh karena aku sering banget lihat SG Diki di air gitu kan, jadi aku kayak, ini teman kelasku berpotensi deh kayaknya, dia udah sering ikut lomba deh gitu. Jadi aku ke Pak Rake waktu itu, aku kayak, Pak ini teman saya loh Diki, dia udah pernah gini-gini. Akhirnya aku bilang ke Diki, Dik coba minta pelatihmu buatin surat keterangan Surat atlet ya. Kayak surat keterangan atlet gitu. kayak berprestasi di atlet gitu loh, udah pernah ikut lomba apa aja. Akhirnya aku ngasih ke Pak Raka, terus akhirnya Diki yang ikut lombanya. Di Rambu nih, pelopornya berarti. Bakat Rambu. Itu berarti dia harus karakter aku ya guys. Oke, mungkin Diki lanjutin persiapannya gimana? Ya gitu aja sih, kayak Latihan terus. terus pagi sore, tapi untung aja nggak tipes ya. Tipes. Aku sih tipes ya Dik ya, walaupun bukan lomba olahraga, aku aja tepar aku sakit banget. Oke Dik. Jadi persiapan kalian tuh kurang lebih yang aku bisa simpulkan adalah Yuki tuh agak merasa kurang latihan, dan juga karena kita di Sanjosnya kayak kurang nggak sih guru yang terlalu mumpuni di bidang itu, yang kayak benar-benar coach yang pelatih itu nggak terlalu ada ya. Jadi kayak mungkin kalau harus latihan tuh mungkin latihan sendiri, apa latihan sama Inisiatif sih. Ya. Jadi kayak kurang gitu. Jadi untuk introspeksi ke depannya mungkin bisa ditambahkan nih olahragawan ya di sekolah kita, supaya kita bisa aktif dan eksis dalam bidang olahraga. Oke, jadi Yuki kurang latihan, Diki kelebihan latihan. Terlalu rajin, karena mungkin gini nggak sih, kayak Diki itu individual gitu loh. Jadi kayak dia emang punya apa kayak agensi renang, apa sih agensi renang? Klub renang. Klub. Dia punya klub renang. Beda. Jadi dia punya klub renang. Jadi dia bener-bener kayak bisa fokus ke renang itu gitu loh, karena emang ya ada coachnya dan dia dilatih gitu ya. Terus waktu itu Diki tuh pas di Porjar tuh ngejuarain apa, kategori apa gitu? 50 meter gaya dada. 50 meter gaya dada tercepat berarti ya? Iya. Itu dihitung tuh tercepat, terbagus gayanya. Tercepat. Oh iya. Tercepat nyampe ya nyentuh gitu. Garisnya tuh ya, kayak finishnya. Apa namanya? Tembok ya? Tembok. Jadi Diki tuh berapa menit nyampe nya? 32 detik. 30. Oh my god. Aku bayangin 2 menit yuk. 32 detik. Kayak kita ini ngobrol bahas ini udah berapa menit ya gitu. Udah 20 menit kali. Udah 12 menit. Dia kayak literally 32 detik jeblok balik juara 1 gitu. Itu benar-benar cuma satu kali cemplung gitu ya Dik ya. Satu kali karena kan Sekali nyebur. Satu kali renang ya. ya. Jadi kayak gini, misalnya nih, Diki latihan udah ready. Terus tiba-tiba pas mau nyebur atau Pas mau pas mau lomba tuh bener-bener cuma satu kali doang. Ya satu kali doang. Bener-bener kayak Sanjos, sekolah ini, straight gitu. Seret, siapa yang paling duluan Itu udah cepat? juara. Ya itu udah Jadi juara. kayak kita latihan sebulan itu hanya untuk 32 detik gitu. Iya. latihan pagi sore cuma untuk 32 detik. Berarti practice make perfect loh. 32 detik kayaknya dia Usaha tidak mengkhianati hasil. Iya benar-benar. Jadi ya Diki, congrats ya Diki ya. Oke. Thank you. Jadi udah nih tentang apa? Tentang kecepatan renang ya. Jadi Diki tuh abis dari Porjar Kabupaten Kota Denpasar kan itu. Ya. Waktu itu kan pertama Kota Denpasar Kota dulu Denpasar. kan. Nah, habis itu lanjut ke Provinsi. Bali. Berarti Diki tuh bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Ya, kabupaten-kabupaten lain. Berarti Diki tuh pakai itu tahu nggak sih apa? Jaket Jaket Den- Denpasar, jaket Denpasar yang Bener-bener. merah tuh ya. Iya. Jadi itu Diki yang di provinsi itu lombanya kayak gimana? Sama juga. Sama, tapi ada pelatih dari Denpasarnya nyiapin pelatih. Oh, jadi bukan pakai coach yang pribadi lagi. Bukan. Oh, tapi lebih bagus nggak dari coach? Nggak boleh di spill. Maaf, skip. Oke. Nah, waktu Diki lomba di kabupaten, aku inget tuh ada 2 juara gitu loh. Kayak yang satu tuh juara 50 Juara meter. 50 meter gaya bebas, Yang satunya? 50 meter gaya dada. Kayak bebas tuh kayak mana tuh? Ya bebas. Bebas. Gitu. Berarti benar-benar tercepatnya cepat. Yang waktu gaya bebas tuh berapa kecepatannya Diki? 26. Udah nggak ngerti lagi aku. Sumpah. Iya. 26 detik yuk. Kayak scroll satu TikTok tuh. Enggak deh kayaknya. Masih kelamaan TikToknya ada daripada dia renang. Bener-bener. Jadi juara 1 sama juara
Dua-duanya juara 1. Juara 1 sama juara 3 kebetulan. Juara 3-nya tuh yang mana? Yang bebas. Yang bebas. Oh, 26 detik itu juara 3. Juara 3 masih ada yang lebih. Berarti juara satunya berapa detik? 1 detik kali ya. 25 detik. 25 detik? Ya. Berarti sepersekian detik itu aja Ya. udah bisa membedakan ya? Ya. Ih, ngeri kali. Itu berarti proud ya sama orang-orang yang gini. Oke, hebat Diki, keren. Abis itu, oke kita next dulu pertanyaan yang lain tuh nanti. Sekarang kita mau nanya tentang latar belakang kalian bisa ikut di kayak lomba-lomba atau kayak organisasi yang menaungi olahraga gitu loh. Kayak aku nggak habis pikir gitu loh, kayak apa yang ada di pikiran kalian sehingga kalian memutuskan untuk aku suka badminton deh kayak gitu. Kayak aku tuh kayak nggak pernah interest sama salah satu olahraga gitu loh. Coba sharing, siapa tahu abis ini kan aku langsung ikut klub renang kan. Ya, boleh. Boleh. Oke, silakan mungkin dari Yuki dulu ya. Oke, sebenarnya ini lucu sih ya kisah Gimana? ya. Jadi aku tuh mulai ikut ini bulu tangkis tuh dari SD. Kebetulan kan ada ekstra bulu tangkis kan. Nah, aku tuh dulu nggak kepikiran juga buat ikut bulu tangkis. Oh, iya? Iya, dulu tuh aku ikut ekstra itu kayak ini deh, silat gitu-gitu kan masih Silat. masih ini kan masih maksudnya kayak masih kecil jadi masih SD pikirannya kayak pengen coba ini gitu. Nah, terus aku nih ada suka sama orang nih. Teman-teman suka sama orang jadi motivasi. Iya. Lanjut. Aku udah suka sama teman sekelas nih, terus kan Dia juga ikut itu. iya, Oh. kebetulan kayak aduh gimana ya cara biar bisa deket nih ya gitu. Terus ternyata dia ikut monyet. Lanjut. Namanya tapi effort ya. Effortnya luar biasa, memang suka ekstra gitu kan ya. Ngikutin. Lanjut. Iya, terus dia ternyata ikut bulu tangkis. Yaudah, coba deh ikut juga deh gitu. Kebetulan nih ya lumayan sih ada progres ya. Gitu. Deket jadinya ya. Jadi kayak bisa pura-pura capek gitu. Iya. Aduh, air dong gitu ya. Oke. Terus kebetulan kan bulu tangkis main ganda tuh ada ganda campuran kan. Oh, kesempatan ya ampun. Ya, terus tapi ternyata dia tuh kebetulan kan masih SD tuh ada ya kayak geng-gengan gitu. Kebetulan dia tuh sama teman-temannya tuh memutuskan tuh jangan deh dia selesai main volley kan. Dia pindah ke dia? volley. Iya, pindah ke volley. Traitor. Terus tapi aku tuh kayak nggak bisa main volley kan. Yaudah jadi stay aja lah di bulu tangkis gitu. Oke, benar. Nah, terus ternyata asik juga. Oh, lanjut Kebetulan aja terus. Gurunya juga kayak baik gitu loh. Ya udah, jadi lanjut aja deh gitu. Nah, kebetulan ternyata aku lumayan berpotensi di bulu tangkis. jadi lanjut gitu, aja terus ya. Terus SD sempet ikut Porjal bulu tangkis, Oh, sempet iya? juara 1. Oh, iya? Iya. Ternyata orang-orang ini beneran loh. Iya, Lanjut. tapi karena waktu itu masih ekstra doang, nggak masuk klub kayak gitu. Jadi aku tuh, padahal aku juara 1, tapi aku cuma dipakai cadangan doang gitu. Jadi kan sedih ya. Siapa yang nggak sedih sih, kan? sedih sih. Aku punya cerita lebih sedih tapi habis nih, lanjut. Oke, terus yaudah aku cuma dipakai jadi cadangan nih. Aku nangis ke papaku kan, kayak iya? bilang kenapa cuma dijadiin cadangan padahal udah juara 1 gitu kan. Terus yaudah papaku memutuskan tuh masukin aku ke klub. Biar Nah, dapat gitu. privilege anak klub Iya, gitu ya. Jadi kan bisa nggak dijadiin cadangan Iya, lagi iya, gitu. iya. Aku dari tadi aku menyangkal tentang olahraga itu, ternyata teman-teman aku tuh punya satu cerita yang kayak nggak banyak orang yang tahu, dan ini benar-benar eksklusif di podcast Saint Journal, jadi harus ditonton. Nah, jadi dulu itu aku SD juga sama kayak Yuki ikut ekstra badminton. Jadi aku tuh bener-bener yang kayak, ih apa ya orang megang-megang racket gitu, lucu. Jadi kayak aku bilang ke papaku, Pak aku juga mau dong. Nah papaku beliin deh aku racket, apa itu ya, Yonex apa gitu. Iya, Nah, iya, Yonex gitu kan. Aku dibeliin racket, abis itu aku main-main sama temen-temenku. Ternyata aku tuh kayak, kata guru olahraga tuh aku kayak, ini agak bisa nih anak gitu. Agak. Abis itu ya hampir sama. Jadi crushku nih juga ikut ini badminton. Cinta monyet juga. Jadi aku, tapi bukan yang kayak pengen bareng dia, karena aku juga belum suka dia. Aku suka dia pas di ekstra bareng gitu. Jadi aku yang kayak, aku ikut. Abis itu aku tiba-tiba kayak, ih siapa nih lucu kayak SD inget ya SD. Abis itu aku ikut itu, dan ternyata aku tuh dipilih jadi seleksi apa sih namanya dulu ya? Waktu SD tuh O2SN. Ini aku dulu dipilih jadi ikut itu. Nah ada dah seleksi O2SN. Aku, temanku lagi satu. Nah bertiga ada kita nih, namanya Dea sama Firna gitu ya. Coba kalau kalian denger, kalian yang di jauh sana. Sebut merek ya. jadi kita tuh seleksi kan bertiga. Jadi setiap sore nih aku nih kayak pulang telat terus, kayak papaku tuh jemputin malam-malam gitu, karena aku latihan. Terus main deh kita, berapa sih aku lupa ya, poin maksimal badminton itu berapa? 21 kan. Nah aku itu waktu itu udah tereliminasi nih, si yang Firna ini udah keluar, saya berdua aja nih menentukan siapa yang ikut O2SN. iya. Nah terus
aku main nih sama si Dea ini kan. Nah, seingatku waktu itu poinku tuh nyampe duluan 21. Jadi kayak poin dia tuh 19 apa gimana gitu. Pokoknya aku menang lah istilahnya di permainan itu. Disuruh sama guru olahraganya ulang gitu kan. Loh, ya main lagi. Terus aku ya udah sih main aja gitu. Karena aku juga nggak terlalu yang pengen banget gitu loh ikut O2SN. Nah main, tapi ada lah pasti anak SD kayak mau nih gitu kan. Iya. Udah aku lagi main lagi sekali. Terus menang dah si temanku yang cewek ini. Habis itu nggak tahu pak gurunya masih nggak rasa fair apa gimana. Lagi sekali main tapi cuma setengah set gitu. Jadi cuma kayak berapa? 15 Setengah set ada 11 dan 15 sih. kayak gitu kan. Kita main. Terus aku yang menang. Udah selesai nih permainannya. Jadi kayak istirahat dan nggak ada pengumuman siapa yang ikut O2SN gitu kan. Nah, aku nih kayak siswa pindahan dulu. Jadi aku ini kelas 1 sampai kelas 3 tuh di kabupaten lain. Nah, pas aku pindah ke kelas 3 ke kelas 6 nih, aku baru ikut ekstra itu. Jadi aku baru tahu dan aku kayak siswa baru lah istilahnya di situ. Nah, akhirnya setelah aku seleksi sama temanku itu ternyata dia yang ikut. Besoknya tuh ada pengumuman gitu dia yang ikut. So kayak perasaan aku deh yang menang 2 kali gitu kan aku. Terus ternyata guru olahraganya itu bapaknya. Itu namanya Lynch ya teman-teman. Jadi aku Orang dalam guys, orang dalam. Plot twist ya. O2SN akhirnya aku tuh merasa insecure dan aku mengubur bakatku yang sekarang udah aku pendam sampai di tanah, udah nggak tahu lagi gimana cara main badminton sekarang. Itu SD sih harusnya kayak nggak segini-gini SMA ya. Oke, kebanyakan aku yang ceritain. Oke. Kebetulan relate ya. Ya, jadi Diki juga gimana sih Diki bisa suka sama renang? Hobi kah? Gimana kah? Hobi sih sebenarnya dari kecil suka kayak berbau-bau air gitu. Berbau air. Jadi waktu kecil tuh dia nyium-nyium air. Kayak gitu juga sih. Kayak setiap kayak liburan Galungan, Kuningan gitu kan, pasti destinasinya air, Pantai ya. air pantai, kok nggak kayak terjun waterboom gitu. Terus pas SD ada ekstra renang, ikut ekstra renang. Ada. Waduh ya ekstra renang ya, baru tahu aku lanjut. Terus kalau bisa masuk klub itu kebetulan pas kelas 5 tuh kan guru ekstra aku kan punya klub itu yang punya klubnya sekarang. Diajaklah aku kayak Diki mau nggak ikut klub. Berarti Diki ini udah sama guru yang sama selama dari 10 tahun. dari SD kelas 2. Setia ya. Setia banget. Ini Sanjasters ini masih jomblo jadi kebetulan jadi kalau kalian nyari cowok ini setia. Oke, lanjut. Akhirnya pertama-tama kan kayak ragu gitu kan ikut klubnya. Akhirnya kayak ya ikut dah. Terus pas sampai sana kayak agak gimana ya minder gitu kan sama yang nggak terlalu bisa gitu nggak terlalu bisa kayak taunya ecek-ecek gitu ya. Ecek abis itu. Terus akhirnya kayak ya gitulah ngikutin akhirnya ya bisa. Terus lomba pertamanya kalian? Ya itu tadi Porjar Ya, SD, Porjar kabupaten tuh. SD juga? Ya. Ampun dari kecil udah ikut Porjar, aku gagal ikut lomba loh. Oke, nah kalian udah dari kecil Porjar, berarti kayak udah emang ada basic gitu loh dari kecil ya kelas SD gitu kan udah bisa lah ya. Nah gimana apa sih yang membuat kalian tuh kayak masih gitu loh bertahan sampai sekarang, kayak adakah keunggulan dari ekstra ini atau apa gitu yang kalian rasain sampai kalian kayak bisa gitu bertahun-tahun di satu cabang olahraga gitu, nggak bosenan gitu? Coba Mungkin Diki dulu kali ya. Sebenarnya sih ada rasa jenuh ya karena udah dari kelas 5 ya. Iya, dalam akhir terus bosen nggak sih? Tapi kalau dipikir-pikir kalau berhenti tiba-tiba renang tuh ngapain di rumah? Karena udah jadi habit gitu ya. Ya kayak udah ada kegiatan tiba-tiba nggak ada kegiatan di rumah diem gitu jadi beban gitu di rumah. Jadi beban ya, beban orang tua, benar-benar nggak salah. Emang kalau olahraga renang nggak jadi beban. Beban bayar. Iya kan? Ya beban bayar bolos terus. Lagi loh. Papanya lagi harus nonton. Om tolong om anaknya om. Oke, Yuki gimana? Kenapa Yuki bisa bertahan? Bertahan banget sih udah nggak ya. Oh iya, sekarang udah agak terlalu. Sekarang lebih udah kayak ya main-main sekedar kalau ada yang ngajak ya udah ayo gitu. Udah nggak seaktif dulu sih Ya, juga. ya sih. Karena ya kayak kata Diki tadi ada jenuhnya lah. Jenuh ya. Jenuh dan capek juga gitu. Oke, bahas-bahas tentang capek, jenuh nih. Kita sekarang bakal bahas tentang suka duka menjadi seorang atlet. Atlet kali nih. Oke, jadi dari suka dulu. Kira-kira menurut kalian berdua, ya bareng aja jawabnya ya. Satu kata aja, satu kata. Jadi kayak satu kata yang mendeskripsikan hal yang membahagiakan di berolahraga gitu. Kayak misalnya kalau aku bilang suka dalam mengikuti suka dalam menjadi atlet, terus kalian jawab uang gitu kayak apa gitu kayak gitu ya, coba ya. Bareng ya. Apa ya?
Dalam 3 detik, jadi aku kayak bilang gini, tuaga tet gitu, oke? Oke ya, coba ya. Suka dalam menjadi atlet. 1, 2, 3. Hadiah. Terkenal. Satu terkenal, satu hadiah. Jadi bagian dan dia sering populer ya. Populer, 1 uang ya. Ya, hadiah lah. Sering juara dapat duit deh teman-teman. Jadi dia tuh keenakan. Oke, sekarang dukanya. Dukanya ini pasti banyak, jadi harus dideskripsikan. Tapi Satu kita coba. doang. Tapi kita coba dulu satu yang sama. Apakah sesama atlet itu mempunyai chemistry? Mari kita coba. Duka dalam menjadi atlet. 1, 2, 3. Capek banget. Itu kan chemistry atlet capek banget. Tapi aku sih lihat ya kayak dikit tuh kayak hari Minggu tuh dia foto air loh. While aku lagi rebahan nonton TikTok gitu kan. Coba mungkin dideskripsikan nih capeknya gimana. Coba mulai dari Diki dulu mungkin. Capeknya tuh pas latihan, apalagi pas latihannya udah kayak porsi latihannya udah kayak 7.000 gitu. 7.000 meter. 7 kilo. Iya, kalau jadi atlet kan emang harus lebih latihannya. Syok berat. Capek banget, apalagi pas kalau ada PR lagi ya sampai rumah kayak PR juga renang ada PR. enggak PR sekolah gitu. PR kayak dada gitu kan. Praktek di rumah gitu ya. Oke, lanjut deh. Apalagi kalau ada PR udah Jadi keburu kayak- capek nah, buatnya jadi pengen tidur ujung-ujungnya gitu di sekolah buat Oh iya. Ya, Bener-bener. kebiasaan sih. Kebetulan aku kan deket nih duduknya, jadi aku melihat ya. Wah, mungkin dari Yuki. Apa sih Dukanya. mungkin ya duka ya, paling duka. Ya itu bener capek banget sih, karena kan kita sebagai atlet tuh latihannya tuh kayak plus lah, harus lebih lah dari orang-orang yang olahraga biasa. Terus belum lagi kita ada latihan fisiknya. Wah, ada latihan fisik ya, Ya, terus diforsir lagi. Kalau kita dulu waktu aku zaman masih liburan nih, nggak ada kata libur. Jadi kayak hampir seminggu tuh tiap hari latihannya pagi sore. Pagi lari misalnya, pagi kita lari dulu di lapangan berapa kali putaran, berapa kilo gitu. Nanti sorenya latihan lagi, latihan drilling bola lah, pokoknya latihan lah. Itu betul-betul kayak aku nggak tahu ya, aku pernah nih sama teman-temanku kayak nyewa lapangan main badminton gitu ya. Ya emang cuma datang pukul-pukul pulang habis waktunya gitu kan. Ternyata beneran ada yang kayak latihan smash, latihan gini Ada, karena kan dinilai gitu sama coachnya. nggak dinilai, jadi kayak kita tuh dilatih untuk bisa semua pukulan lah. Jadi ya terus misalnya kita jago di smash, jadi nanti kita diajarin smash tuh Oh, gimana supaya supaya- kita punya satu kelebihan, karena setiap bagus. atlet tuh pasti punya satu kelebihannya mereka gitu. Kalau misalnya ganda nih, oh ini aku backing Ya, smashnya gitu ya. gitu kan biasanya, apalagi ganda campuran ganda cewek-cewek misalnya pasti ada yang Sama jago di jago depan, servis, jago di belakang gitu. Nah, Hebat, harus bisa hebat, kayak hebat, gitu. hebat. Oke, jadi ya memang berprestasi ya nyatanya teman-teman ya. Cuma saya aja yang terlalu nggak tahu tentang dunia olahraga, jadi kayak siap-siap terus gitu ya. Oke, sebelum kita udah kayak lama banget ngobrol, kita bakal ada di satu sesi pertanyaan yang agak-agak nggak melenceng sih, tapi emang berhubungan sama tema kita, tapi nggak berhubungan sama olahraga kalian, atau kalau mungkin berhubungan bisa disampaikan cemiwiw apa sih, correct me if I'm wrong. Cemiwiw, Cemiwiw, gitu kan. cemiwiw. Oke, aku bakal bahas tentang body goals. Nih, aku nih sering banget lihat story Yukina nih mirror selfie gitu, seret gitu kan. Nah, mirror selfie-nya tuh badannya tuh kayak apa? Hourglass gitu kan. Badannya tuh apa, gitar Spanyol kalau orang-orang ya. Oke, jadi mungkin Yuki ini bisa share tips buat Sanjosers, cewek-cewek Sanjos, atau bahkan cowok-cowok nanti dikasih tips sama Diki ya cara body goals ya. Gimana bisa mendapatkan body goals, dan mungkin apa sih arti body goals? Oke, sebenarnya itu dulu sih ya waktu masih aktif-aktif ya. Oke, dulu Sebenarnya ya. aku juga nggak tahu sih kenapa aku bisa punya body kayak gitu, karena kan ya latihan biasa gitu. Latihan karena juga kemarin latihannya tuh fisik gitu ya, fisiknya lumayan sih ya, lumayan menguras tenaga. Bener-bener Terus jadi kayak tiba-tiba aja gitu. Badannya bagus aja gitu. Jadi kayak emang nggak direncanakan sih. Karena ini juga nggak sih konsisten ya. Ya konsisten, terus juga mungkin karena keturunan juga mungkin bisa ya, gen juga bisa ya. Iya sih. Kalau Diki, tips dulu, tips berarti tips. Tips body goals. Yang pasti harus rajin olahraga sih, apalagi diet doang tuh nggak mempan sih kataku. Iya. Kalian harus rajin olahraga Dan gitu. Dan konsisten yang pasti pasti. konsisten itu penting banget ya teman-teman. Aku udah yang kayak, oke, aku tuh tersindir ya sebenarnya, karena aku kan kadang workout, kadang stop, kadang aduh nanti deh mulai minggu depan gitu kan. Aku mulai minggu depan tuh hari Senin doang, habis kayak nanti deh Senin lagi gitu kan, jadi kayak
Oke, Diki mungkin gimana sih? Apakah dengan olahraga renang membentuk body goals? Ya ini buktinya. Sebenarnya sih aku Iya, ini buktinya. Mana ya? nggak body goals banget sih. Sebenarnya sih aku cuma latihan-latihan biasa-biasa aja. Kayak latihan nggak ada kayak isi nge-gym gitu. Oh ya enggak ya. Nggak ada Tapi badannya jadi kayak kuat ya, Ya, lebih ke terus- kuat ya. Tapi katanya bikin apa Iya, lebar? atlet Isi renang lebar tuh gini. Oh iya karena gini ya. Bahunya karena- lebar. Oke, jadi karena gitu kayak gerakannya renang itu membuat itu lebar ya. Jadi Iya, bahunya jadi lebar. Jadi Ya, kalau lebar. tipsnya kita pakai tipsnya Yuki aja ya buat yang cowok-cowok olahraga dan konsisten. Kalau mau juga boleh renang, tapi ininya lebar. Tapi nggak apa-apa sih, itu keren. Nanti juara 1 Porprov. Wah. Oke. Yang penting atlet. Oke. Ini dari tadi editor nih diem-diem gitu loh. Aku tuh mau editor mengapresiasi juara dari narasumber kita. Sekali lagi kita bakal ngomong. Jadi ini adalah juara dari tepuk tangan ya editor ya, tepuk tangan ya semuanya ya. Oke. Oke guys, Sanjosers, jadi Diki ini adalah juara 1 Porprov atau Porjar Provinsi Bali. Gitu deh, biar nggak diem-diem banget. Oke. Agak break ya, agak di tengah-tengah gitu ya. Oke, aku capek banget. Kayak editornya kelihatan ngantuk gitu Iya, ya, udah editor. bosan banget dengan kita ngomong nih. Oke, karena dari tadi kita udah bahas tentang motivasi, lomba-lomba yang kalian pernah ikuti, dan juga kayak tips-tips dan lain-lain. Mungkin ini last banget tips untuk bisa suka olahraga. Kayak buat aku dah nih, bukan buat Sanjosa, enggak, buat kalian juga. Buat aku, buat kalian sependengar tercinta podcast Saint Journal, kira-kira apa sih yang membuat yang bisa kalian kasih ke kita ini supaya bisa konsisten gitu? Jangan aja konsisten. Tertarik lah dengan olahraga. Sebenarnya ini tergantung juga sih ya, karena kan emang kalian tuh nggak harus menekuni banget sih kataku. Yang penting kalian ya olahraga sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Ya, yang penting Kalau bisa, ya yang penting konsisten. Terus juga yang buat kalian mau menekuni itu biasanya karena kalian ada goalsnya gitu. Kalian punya goals, misalnya kalian emang kayak Diki misalnya mau juara 1 Porjar gitu ya. Kalian kan punya goalsnya, Oh, jadi jadi misalnya kalian harus semangat bisa, ya. semangat dan menekuni lebih gitu. Diki Kurlep sih sama. kurlap, kurlap. Emang malah sedingin itu. Cokul banget ya, cokul banget. Karena dalam air terus ya, Oh. dinginan. Singkat gitu ya. Oke. Selain ini fun fact ya teman-teman, enggak fun fact sih, kayak semua orang udah tahu kayak selain menyehatkan tubuh, olahraga juga bisa cuan kan. Bisa. Kayak Diki, Yuki ikut lomba. Diki, Yuki, Rambu beda. Jadi kayak kalian ikut lomba dapet duit kan, mana dapet Iya. hadiah tuh kan Iya. uang kan seringnya. Selain bawa prestasi, bawa duit, bawa sertifikat, bawa medali gitu kan. Keren teman-teman. Jadi kalau kalian tertarik atau mengembangkan bakat atau kalian kayak masih insecure dengan kemampuan olahraga kalian, masuk ke klub apa? Nggak boleh. Promosi. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Kalau kalian merasa kalian punya bakat yang terpendam, jangan dipendam kayak aku. Jadi kita harus mencoba untuk mengeluarkan. Ya harus membuktikan kalau kita tuh bisa. Kalau kita itu bisa. Jadi kita semua tuh bisa asalkan kita konsisten. Oke. Nah ini writerku nih bikinin pantun sebelum kita nutup kegiatan kita. Jadi writer kita ini udah ready banget untuk memberikan podcast yang seru. Oke, jadi terima kasih ya teman-temanku, Yes. rekan-rekan bangku belakangku. Sama-sama bangku depan Karena ya. kalian sudah mau sharing tentang kehidupan olahraga, perjalanan olahraga, suka duka olahraga, tips-tips olahraga, dan semua hal yang berhubungan dengan olahraga untuk memperingati Hari Olahraga Nasional. nasional. pada tanggal 9 9 September. Iya bener banget, Diki pasti ikut-ikut Yuki karena dia nggak ingat. Iya, oke, capek banget. Oke, itu dia Sanjosers Bilik Jurnal hari ini. Nah, kita juga bisa banget kalian semua untuk sebelum kita menutup sesi ini follow IG Saint Journal, YouTube Saint Journal, YouTube anggota Saint Journal, YouTube apa sih? Instagram anggota Saint Journal, semuanya pasti di follow back kecuali yang namanya Age Krisna karena dia tuh kayak agak-agak gimana gitu ya. Jadi dia tuh editor kita kebetulan ada di belakang. Jadi mungkin ini Diki, Yuki kan nggak kenal nih sama teman-teman kita yang ada di belakang layar, anak-anak Saint Journal. Bisa akhirnya membangun kehidupan karena seperti podcast kita sebelumnya apa ya?
sebelumnya good friendship, positive life. Jadi kalian bisa membangun teman pertemanan yang baru, bisa ya istilahnya so asik aja, bisa dapat teman baru kan. Kayak ikut podcast aja bisa dapat teman baru gitu ya. Kalau aku teman lama ya dari kelas 10 ya, kita sama-sama sama Yuki dari kelas 11. Udah sebenarnya bosan ya bersama mereka. Tapi ya gimana ya, kita udah mau kelas 12, sudah mau lulus, jadi kita harus memanfaatkan momen sebaik-baik mungkin. Oke, ini karena aku kebanyakan ngomong, kalian mau nggak kalian aja yang kasih pantun gitu untuk nutup? Aduh. Mungkin rambutnya ya, biar lebih asik gitu bawaannya ya. Kalian harus jawab cakep ya. Ini semua yang ada di belakang harus jawab cakep supaya pantunku nggak cringe. Oke, coba ya. Kalau misalnya gagal, ulang. Oke, coba. Ini aku benar-benar belum baca dari writernya. Jadi kalau misalnya nggak nyambung, kita boleh ketawa dan kita ulang. Kalau misalnya nyambung, kita ya lanjutin aja. Oke. Jawab ya. Diam di kolam tumbuhan alga. Cakep. Oke, dijawab. Air kolamnya berbusa-busa. Cakep. Rajin-rajinlah berolahraga karena sehat sangat berharga. Aduh. Sukses writer, sukses teks kalian ini sukses berarti ya. Oke, podcastnya juga ya aku rasa sampai di sini ya, karena kayak aku lihat nih Dik ini udah mau les renang lagi gitu ya. Yuki udah mau main badminton, udah booking tempat. Udah. Jadi kita semua ada kesibukan ya, jadi kita kayak gak bisa lama-lama di podcast ini. Kalian nonton aja sampai selesai. Kalau kalian udah capek, gak usah nonton. Jangan. Nonton harus sampai habis ya, Oke, terima kasih udah nonton podcast Bilik Jurnal hari ini, yaitu Bisik Asik bersama Sing Journal. Nah kalian terima kasih suksema. Makasih Rambu. Makasih, Rambu. Apa sih yang diajar sama Lausya kalau makasih? Oh, Sheshe. Matur sheshe. Matur arigato. Matur terima kasih. Nggih, suksema nggih. Oke, terima kasih karena sudah menonton podcast kita hari ini. Sekarang kalian semua lihat di kamera tengah ya supaya kita bisa kelihatan eksis gitu, guys. Oke, editor tolong pakai kamera yang di tengah ya. Kita udah pilih kamera yang paling bagus nih. Oke, kita lihat kamera tengah, sama-sama kita ucapkan terima kasih dan salam sejahtera. 1, 2, 3. Terima kasih dan salam sejahtera. Oke.